Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'dah. Kaum muslimin yang berbahagia, perkenankan pada saat ini saya ingin mubahasah tafaquh fiddin, menanggapi pidatonya Profesor Buya Syakur di Mabes Polri yang ditayangkan di kanal YouTube. Mohon maaf Prof, saya mencuplik masalah per masalah, deskripsi masalah. Jadi dengan demikian ide besarnya Nabi Muhammad itu untuk membangun persatuan. La ilaha illallah sebagai simbol bahwa kita adalah dalam kesetaraan. Tetapi kemudian dalam perjalanan peradaban umat Islam ini bergeser menjadi ucapan la ilaha illallah menjadi kunci untuk masuk surga. Memang Nabi menjamin barang siapa yang mendukung persatuan dijamin masuk surga. Mendukung persatuan. Sekarang menjadi barang siapa yang akhir ucapannya sebelum meninggal mengucapkan la ilaha illallah masuk surga, menjadi tidak masuk akal. Masa masuk surga dengan ucapan memangnya film Aladin, memangnya film Barbie. Jadi yang dijamin masuk surga yang mendukung Nabi dalam rangka membangun persatuan. Sampai di dalam doa-doa setiap habis tahlilan, marhabanan dan sebagainya, Allahumma ja'al akhira kalamina la ilaha illallah. Ya Allah, jadikanlah ucapan kami yang terakhir adalah la ilaha illallah. Berdasarkan ada hadis, mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa ucapan terakhir sebelum meninggal ketika nyawa akan keluar, dia mengatakan la ilaha illallah, dijamin masuk surga. Kok jadi bergeser? Padahal di dalam Al-Quran sendiri itu kita dikasih tahu ada informasi yang sangat penting sekali. Lawang masuk surga itu tidak dengan ucapan memangnya Aladin bim salabim atau film Barbie tek jreng gitu jadi istana. Surga itu dibangun dengan darah dan keringat, dengan nyawa, meninggalkan anak istri. Terus jadi bagaimana? Ya gitulah. Kenapa jadi bergeser? Makanya kita kembali lagi bahwa ucapan la ilaha illallah itu adalah simbol daripada kalimat tauhid, yang artinya di sini saja, di alam dunia saja,
ketika seseorang mendukung seorang Jubaiden umpamanya, presiden diberikan bantuan bagi-bagi uang yang dananya semacam, dia saja begitu jadi dapat posisi kok, bukan dengan melakukan Jubaiden berulang-ulang. Di dalam Al-Quran dikatakan bahwa masuk surga bukan dengan ucapan. Tuhan mengatakan, am hasibtum an tadkhulul jannah, apakah engkau menduga engkau bisa masuk surga, walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum, kamu tidak bercermin kepada mereka yang mendahului kamu, massathumus sarra wadh-dharra, mereka menderita, mereka pada sengsara, mereka berjuang membela kebenaran. Saya cuplik sampai sini, kemudian saya bahas satu persatu. Mohon maaf, Profesor Buya Sakur menanggapi cuplikan pidato tersebut ada atau timbul beberapa pertanyaan, di antaranya, benarkah la ilaha illallah tidak kunci masuk surga atau tidak miftahul jannah? Jawaban saya ganti bertanya, maksudnya surga di sini surganya siapa? Kalau yang dimaksud surga kok surganya Dajjal, ya saya sependapat. Memang kalau surganya Dajjal harus iman kepada Dajjal. Kalau yang dimaksud di sini surganya Allah, tentunya ya harus iman kepada Allah. Untuk itu mari kita belajar bersama di hadis Sahih Muslim, riwayat Muslim juz 1 halaman 42. Di sana diterangkan, la tadkhulunal jannah hatta tu'minu, al hadis. Engkau sekalian tidak bisa masuk surga sampai engkau beriman. Kemudian yang dimaksud di iman dalam hadis tersebut, menurut pemahaman saya di sini dikuatkan dengan hadis riwayat Muslim juz 1 halaman 32. Mammata wa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa meninggal dunia dalam kondisi yakin, percaya tiada Tuhan selain Allah, masuk surga. Berarti yang dimaksud iman, iman kepada Allah. Dan orang yang iman kepada Allah sampai hayatnya meninggal, masuk surga. Hadis di atas, kalau orangnya sudah mukmin muslim, maka ya memang cukup dengan iman karena sudah membaca kalimat syahadah. Lah kalau belum pernah membaca syahadah, maka ya wajib membaca syahadah, membaca kalimat tauhid. Coba kita pelajari bersama tentang sejarahnya Abu Thalib, paman Nabi. Beliau selama hidupnya menyayangi Muhammad, melindunginya sampai Rasulullah diangkat menjadi
Nabi, bahkan sampai akhir hayatnya Abu Thalib. Berarti Abu Thalib jelas orang yang baik karena melindungi nabinya Allah. Beliau juga percaya kepada Allah, percaya bahwa Muhammad itu seorang nabi, seorang rasul. Akan tetapi dia tidak membaca syahadah, tidak mengucapkan la ilaha illallah, maka imannya tidak sah. Karena sekalipun beliau dalam hatinya percaya, tapi kepercayaannya tidak diakui dengan menggunakan lisannya. Untuk itu, ketika beliau mau meninggal dunia, Rasulullah iyadatul marid sambil memohon kepada pamannya, diterangkan dalam kitab Muslim juz 1 halaman 31. Ya ammi qul la ilaha illallah kalimatun ushidu laka biha indallah, al hadis. Ya pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah, karena la ilaha illallah kalimah yang bisa saya buat saksi atau memperjuangkan untukmu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang yang sebaik Abu Thalib tetap disyaratkan untuk masuk surga, tetap disyaratkan membaca la ilaha illallah. Diperkuat dengan hadis man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa akhir ucapannya la ilaha illallah dakhalal jannah. Juga diperkuat dengan mafhum mukhalafahnya hadis tersebut, yaitu ada hadis riwayat Muslim juz 1 halaman 52. Di sana diterangkan mamata wa yusyriku billahi syai'a dakhalan nar. Barang siapa meninggal dunia dalam keadaan syirik, menyekutukan Allah, Allah disekutukan dengan sesuatu apapun, dakhalan nar, masuk neraka. Saya kira pertanyaan itu sudah jelas. Profesor, pidato Anda juga menimbulkan pertanyaan, salahkah orang yang berdoa dengan doa Allahumma ja'al akhira kalamina la ilaha illallah? Jawaban saya, doa itu permohonan. Yang berdoa disebut yang memohon atau pemohon. Pemohon itu di mana-mana mengakui kelemahannya. Memohon kepada Allah, Allah yang dimintai, berarti Allah itu zat yang qadir, kuasa. Kalau ada orang yang meminta kepada Allah, berarti sama saja orang itu mengakui kekurangannya, mengakui bahwa Allah itu zat yang qadir, yang kuasa. Itu tentang doa. Sehingga Allah dawuh ud'uni astajib lakum, berdoalah kamu kepadaku maka akan saya ijabai, saya kabulkan. Kemudian materi doa Allahumma ja'al akhira kalamina la ilaha illallah.
Coba kita pahami, la ilaha illallah itu rakyo kalimat tauhid toh, kalimat tauhid toh. Orang yang membacanya disebut mukmin, sedangkan membaca la ilaha illallah termasuk ibadah. Karena la ilaha illallah termasuk zikir, dibuktikan hadis afdhalul zikri la ilaha illallah. Dengan kata lain, orang yang berdoa dengan doa tersebut sama saja doa begini, ya Allah, ketika Engkau mencabut nyawaku, saya mohon cabutlah nyawaku dalam keadaan aku iman kepadamu, juga pada saat aku ibadah zikir kepadamu, sehingga aku mati husnul khotimah, amin. Kecuali itu, iman itu raya bisa tambah, dibuktikan dengan tambahnya ibadah. Juga bisa kurang, dibuktikan dengan tambahnya maksiat. Bahkan juga bisa hilang, dibuktikan orang Islam yang pindah agama selain Islam, wal'iyadzubillah min dzalik. Untuk itu, karena iman bisa tambah, bisa kurang, bahkan bisa hilang, saya mohon kepada kaum muslimin, teruskan doamu. Allahumma ja'al akhir kalamina la ilaha illallah. Allahumma khtim lana bihusnil khotimah. Lah wong saya sendiri mempunyai husnudzon bahwa Profesor Buya Sakur yang pidato seperti itu setiap hari juga berdoa seperti itu. Saya husnudzon. Mung redaksinya dirubah. Barangkali redaksinya begini. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Ya Allah, zat yang membolak-balikkan hati, teguhkan hati saya memeluk agamamu. Teguhkan hati saya selalu taat kepadamu. Untuk itu saya sekali lagi mohon pada kaum muslimin untuk tidak ragu dengan berdoa, untuk tidak ragu berdoa dengan doa tersebut. Jangan terpengaruh dengan propaganda yang bisa melemahkan iman kita. Begitu juga pada kesempatan ini saya mohon kepada kaum muslimin warga Indonesia bahwa kita layak dan sangat harus bersyukur kepada Allah karena kita tinggal di negara kita tercinta ini yang berdasarkan Pancasila atau berdasarkan ketuhanan. Kata lain berarti berdasarkan tauhid. Coba kita tengok saudara kita yang tinggal di negara yang tidak muslim, yang tidak sependapat dengan Islam, yang tidak sependapat dengan Islam.
betapa sulitnya mereka melaksanakan ibadah. Kita juga harus ingat, malam yashkurin nas lam yashkurillah. Barang siapa tidak mau bersyukur kepada manusia, berarti orang itu tidak bersyukur kepada Allah. Untuk itu saya mohon bersyukurlah kepada pendahulu-pendahulu kita, diantaranya Bung Karno dan pendukungnya yang telah menetapkan Pancasila sebagai dasar negara kita. Kita juga patut bersyukur kepada Pak Harto dan pendukungnya karena mereka sudah berhasil memperjuangkan atau atas kelanggengannya memperjuangkan Pancasila sehingga tetap menjadi dasar negara kita. Nah, sedangkan untuk saudara-saudara kita, orang-orang yang tidak sependapat dengan Bung Karno atas Pancasilanya dan Pak Harto perjuangan ketetapan Pancasila, menurut pendapat saya mereka tetap saudara kita yang harus kita hormati dan kita sayangi. Dengan cara kita doakan, apabila dianggap salah, semoga Allah berkenan memaafkannya, dan berdoa Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Saya pada kesempatan ini mohon maaf kepada Profesor Buya Sakur apabila mubahasah ini menyinggung hati Profesor. Begitu juga saya mohon maaf kepada muhibbi Profesor. Saya tidak niat apapun kecuali niat tafaqquh fiddin. Untuk kaum muslimin saya berpesan, unzur maqol wala tanzur mangqol. Seraya berdoa, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'a wa arinal batila batila warzuqna jtinaba. Wallahu ghafarolana wa hadana shiratal mustaqim wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.